Kang, tapi kita tarik mundur sedikit. Apa sebenarnya alasan utama Iran dengan Israel ini bermusuhan sejak dulu? Apakah ini soal kawasan, soal politik, atau soal agama, Kang? Permusuhan sudah lama, baik ada unsur politik, unsur agama, unsur hegemoni dan lain-lain. Terutama sejak revolusi Iran tahun 1979, ketika pendukung Khomeini, masyarakat Iran, bukan hanya Khomeini, menggulingkan rezim diktator Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi. Yang dulu malah yang pada masa itu adalah sekutu Barat dan sekutu Israel. Sejak itu posisi Iran, terutama pasca perang Iran-Irak, menjadi posisi berseberangan secara diametral dengan Israel. Dan sejak itu Iran berusaha untuk mandiri secara militer. Karena dari yang dahulu punya ketergantungan kepada militer Barat, tapi sejak pasca perang Iran-Irak, Iran berusaha secara mandiri untuk membangun kemampuan militernya dengan membangun patron koneksi baru dengan negara-negara rival Barat. Dalam hal ini dengan Uni Soviet, kemudian Rusia, dan sekarang Tiongkok, Korea Utara. Dan terbukti kemampuan Iran bertahan dengan kuantitinya dan dengan rudal-rudal hipersoniknya mampu menahan dan memukul balik Israel di jantung pertahanan Israel sendiri. Nah, yang dikhawatirkan juga saat ini kan melebar ke perang dunia ketiga dan dunia perang nuklir ya. Betul. Target Israel saat ini alasannya adalah untuk menghancurkan situs nuklir Iran, senjata pemusnah massal Iran atau senjata nuklir Iran. Itu juga yang kemudian menjadikan alasan Amerika untuk ikut campur untuk melawan membela Israel. Tetapi ini alasan sesat dan menyesatkan. Karena bulan Maret yang lalu kepala intelijen nasional Amerika sendiri, Tulsi Gabbard, sudah membuat laporan di Kongres bahwa kemampuan Iran sehingga saat ini masih jauh dari kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Begitu juga sesuai dengan laporan Direktur IAEA yang menyatakan Iran masih jauh dari kemampuan membuat senjata nuklir. Itu berarti alasan mengepur Iran atas alasan senjata nuklir itu sesat dan menyesatkan. Nah, yang kemudian dicurigai adalah ada alasan lain dari Israel adalah ingin menggulingkan pemerintahan Ali Khamenei dari dalam Iran sendiri. Dan ini dianggap sebagai tujuan sebenarnya. Dan ini operasi intelijen Israel yang sudah berlangsung bertahun-tahun, ya, menggalang gerakan oposisi, demonstrasi, penyusupan, dan termasuk ke level-level tinggi di pemerintahan Iran. Kita bisa ingat pembunuhan Ismail Haniyeh, tokoh Hamas di Iran, itu melibatkan kan agen Mossad yang menyusup ke jajaran level perwira di Garda Revolusi Iran. Tetapi ternyata provokasi ini menunjukkan gelagat tidak berhasil seingat saya. Serangan ini bahkan menunjukkan kohesivitas, soliditas masyarakat Iran. Berarti tidak ada kemungkinan penyerangan nuklir, Kang? Kalau saya melihat alasan perang nuklir, alasan Israel dan Amerika menyerang Iran karena senjata nuklir, itu alasan tidak berdasar. Bahkan berdasarkan laporan Tulsi Gabbard, Kepala Intelijen Nasional Amerika sendiri, bulan Maret lalu, masih baru, Iran masih jauh dari kemampuan memproduksi senjata nuklir. Gitu. Ini alasan yang sesat yang sama dilakukan oleh Amerika, Bush, tahun 2003, ketika menyerang Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Nah, hanya saja kali ini Amerika Israel tidak punya alasan yang semudah itu dibanding Amerika dan sekutu pada tahun 2003 ketika menghadapi Irak. Karena saat ini dunia Arab dengan negara Teluk semua solid berada di pihak Iran. Pernyataan Muhammad bin Salman, penguasa de facto Saudi Arabia, di hari pertama serangan Israel dengan menyatakan dunia Islam, Saudi Arabia dan dunia Islam berada di pihak Iran. Senin yang lalu, 22 negara Oki dan Arab menyatakan sikap mendukung Iran. Dan hari ini juga Menteri Luar Negeri Iran akan menghadiri KTT Oki untuk membuat pernyataan bersama menyikapi serangan Israel terhadap Iran dan dukungan Iran untuk melakukan pembalasan berdasarkan artikel 51 Piagam PBB, yang dimana suatu negara atau sejumlah negara punya hak untuk melakukan respon balasan terhadap agresi negara lain. Dan Iran berdasarkan pasal 51 Piagam PBB menjalankan haknya untuk melakukan pembalasan atau pembelaan diri ketika negaranya diserang. Dan jangan lupa, yang pertama kali menyerang itu adalah Israel. Jadi sebenarnya Iran di situ punya alasan moral untuk melakukan pembalasan. Dan Iran juga akan menyatakan kami akan berhenti jika Israel berhenti. Sekarang Israel dalam posisi
antara maju atau mundur, maju dimakan harimau, mundur dimakan buaya. Ya. Jadi kira-kira itu. Itu sebenarnya kenapa provokasi Amerika untuk terlibat itu cukup gencar disampaikan Israel. Hanya saja Amerika dalam posisi sulit karena tekanan dalam negeri tidak solid mendukung Amerika ikut campur membantu Israel menyerang Iran. Baik, terima kasih Kang Irfan sudah memberikan gambaran bagaimana serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel, begitu juga sebaliknya, dan ini menjadi gambaran kita untuk kedepannya bagaimana kondisi dunia saat ini. Terima kasih Kang Irfan. Sama-sama.